teman-teman, balik lagi di Ini Lambe Ayu. Hari ini kita akan membahas tentang standar kecantikan wanita. Setiap perempuan memiliki keunikan masing-masing yang menjadi bagian dalam diri mereka. Sama halnya seperti Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, dan juga ras. Hal inilah yang membuat definisi cantik juga berbeda-beda. Contohnya seperti suku Dayak yang menganggap anting telinga memanjang sebagai simbol kecantikan. Namun kini definisi cantik menjadi general, seakan melupakan realita bahwa Indonesia begitu beragam. Kira-kira kenapa demikian ya? Yaudah, yuk kita cari tahu. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi standar kecantikan itu sudah ada sejak zaman Paleolitik, yang mana pada zaman ini cewek yang cantik itu digambarkan dengan proporsi tubuh yang berisi, pinggul yang besar, dan juga perut yang gemuk. Karena pada zaman ini perempuan yang dapat melahirkan banyak anak dianggap memiliki tubuh yang lebih sehat. Kemudian berlanjut kepada zaman Yunani kuno, zaman Renaissance, dan juga sampai zaman era modern. Dan tentunya mengalami perkembangan dan juga perubahan di setiap masanya. Nah, di Indonesia sendiri, standar kecantikan sudah mengalami perkembangan pada zaman Jawa kuno, yang mana digambarkan oleh tokoh Sinta dalam cerita Ramayana. Tokoh Sinta ini digambarkan dengan wanita yang memiliki kulit cerah, tubuh ramping, dan juga berperilaku baik. Kemudian masuk ke era kolonial Belanda yang mana pada masa itu standar kecantikan mengikuti zaman penjajahan yang digambarkan oleh wanita Kaukasia dengan kulit putih. Setelah itu masuk ke zaman penjajahan Jepang yang mana standar kecantikan digambarkan oleh gadis Nippon, yaitu gadis berkulit putih, bertubuh tinggi, dan juga berbadan ramping. Kemudian masuk ke era Orde Lama yang mana pada zaman ini standar kecantikan tidak lagi digambarkan oleh wanita berkulit putih, tetapi wanita khas Indonesia dengan kulit kuning langsat. Selanjutnya masuk ke era Orde Baru yang mana pada orde ini kebudayaan barat kembali diperbolehkan masuk ke Indonesia, sehingga perfilman dan majalah-majalah kembali mengangkat gadis Kaukasia sebagai model kecantikan ideal pada masa itu. Nah, jadi kita dapat melihat dari zaman ke zaman dan masa ke masa itu kenapa ya perempuan selalu kelihatan terobsesi terhadap standar kecantikan yang berlaku di masyarakat. Nah, menurut Surabi, setidaknya ada 3 alasan mengapa perempuan tidak bisa keluar dari lingkaran obsesi tersebut. Yang pertama, karena industri kecantikan tidak sama sekali menginginkan perempuan untuk puas dengan penampilannya. Yang kedua, perempuan hidup dengan berbagai penilaian dari orang lain, baik itu dari cowok ataupun sesama cewek. Dan yang ketiga adalah karena perempuan ataupun sebagian dari perempuan masih terlalu kabur dengan tujuan hidup mereka, sehingga mereka memilih untuk berfokus kepada penampilan fisik. Berkaitan dengan poin 1, kita dapat melihat bahwa media dan industri kecantikan merupakan perpaduan yang sangat sempurna dalam membentuk narasi tentang definisi kecantikan bagi perempuan. Pendefinisian tersebut dengan mudahnya masuk dan menguasai kognisi masyarakat. Padahal definisi cantik itu sendiri belum menemukan titik terang sampai saat ini. Apa itu cantik? Citra berkata, kulit putih itu cantik. Fit berkata, kulit mulus bebas bulu itu cantik. Hailo dan WRP sama-sama sepakat bahwa cantik itu tumbuh ke atas, bukan ke samping. Untungnya ada Clean and Clear yang memberi warna cantik berbeda, yaitu tidak perlu putih, tetapi cukup pancarkan warna alami kulitmu. Sadarkah kita bahwa selama ini kita diperdaya oleh iklan produk kecantikan yang ada di TV? Semua produk tersebut seakan mendikte kita untuk memenuhi standar kecantikan secara fisik. Tentu saja hal tersebut tidak lepas dari keuntungan komersial yang menjadi tujuan mereka. Sehingga muncullah persepsi bahwa cantik itu harus putih, tubuh ramping, hidung mancung, kulit mulus bebas bulu, dan juga tidak ada flek hitam serta jerawat. Lantas, bukankah sangat kejam ketika kita bersikap tidak adil kepada cewek hanya karena mereka tidak memenuhi standar kecantikan yang digaungkan iklan? Bukankah terlalu jahat ketika kita mendiskriminasi cewek hanya karena dia dianggap kurang cantik dan juga berjerawat?
Bahkan cewek yang memiliki kulit sawo matang, baik itu terang maupun gelap, secara eksplisit dianggap kurang cantik di lingkungan masyarakat kita. Tentu saja hal tersebut tidak hanya mempengaruhi psikologis cewek, tetapi juga penerimaan mereka di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang mana cewek yang tidak memenuhi standar kecantikan harus berusaha lebih keras daripada mereka yang sudah memenuhi standar kecantikan untuk diterima di ranah sosial. Pertanyaannya, apakah salah ketika kita merawat diri dengan menggunakan produk kecantikan? Tentu saja tidak, karena itu merupakan hak dari masing-masing orang. Tetapi akan menjadi salah ketika kita terobsesi untuk mendapat pengakuan dari lingkungan masyarakat dan juga malah menjudge orang yang tidak memenuhi standar kecantikan tersebut. Permasalahan yang lebih krusialnya lagi ketika kita tidak lagi bangga dengan etnis yang kita miliki, padahal etnis merupakan jati diri kita. Keragaman etnis yang seharusnya dapat menjadi keunikan dan kelebihan terus terkikis oleh standarisasi kecantikan yang berlaku di masyarakat. Bahkan, definisi cantik yang diciptakan oleh industri merupakan salah satu bentuk penjagalan terhadap keberagaman perempuan. Nilai perempuan sebagai manusia hanya akan dilihat dari fisiknya semata, bukan dari potensi dan juga pencapaiannya dan berdasar pada intelektualitas perempuan. Menurut Mbak Ajeng Patria Melisa, seorang akademisi ilmu komunikasi dan juga finalis Putri Indonesia tahun 2008, mengatakan bahwa standar kecantikan itu akan terus mengalami perubahan karena alasan tertentu. Mbak Ajeng juga menambahkan bahwa sebenarnya standar kecantikan itu adalah kenyamanan yang terdapat pada masing-masing orang. Jadi ketika wanita sudah nyaman terhadap dirinya dan juga tubuhnya, maka dia sudah dianggap cantik. Kita tidak perlu lagi mengikuti standar kecantikan yang berlaku di masyarakat, karena sesungguhnya wanita itu sudah cantik tanpa validasi dari orang lain. Nah, sekian bincang-bincang kita hari ini. Aku mau tahu dong pendapat kalian tentang video ini. Tolong jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sipo! Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.